Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat cari duit, semangat berusaha. Kenapa? Karena targetnya bukan bangun rumah besar. Rumah besar kau bangun tinggal, mobil mewah tinggal. Tapi kalau masjid kau bangun, Masya Allah, tabarakallah. Jadi Pak Ustadz, kalau yang membangun masjid-masjid, anggota dewan bangun masjid pakai duit negara, pejabat, bupati, gubernur, wali kota, presiden membangun masjid pakai duit negara, kalau dia amanah, insya Allah dia dapat pahalanya. Kalau dia korupsi, insya Allah azabnya 2 kali lipat. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, selama kau jadi kepala dinas, selama kau jadi kejari, kejati, berapa masjid kau bangun di kantor? Selama kau jadi pejabat, berapa masjid kau resmikan? Alhamdulillah Pak Ustaz, setiap pindah bangun masjid, mantap. Ustaz Somad, nanti kita meresmikan musola. Musola? Kalau musola cari ustaz lain aja lah, kata saya. Ini musolanya lain Pak Ustaz. Jalanlah kami dari kota Jambi, jauh pula, udah jauh musola pula. Di mana nih? Menjumpai Kapolsek. Menjumpai Kapolsek. Rupanya Pak Kapolsek membuat masjid dari iuran para polisi, para jamaah, orang yang urusan, orang yang datang. Jadi satu musola di Polsek. Bayangkan dengan kekuasaan, bisa kau mendirikan rumah Allah SWT. Kalau kau bisa bangun dengan duitmu, pakai duitmu. Kalau kau bisa bangun dengan tanda tanganmu, pakai tanda tanganmu. Abdul Somad duit tak ada, tanda tangan tak ada, tapi endorse ada. Pakai endorse. Nah itulah, maka jangan heran kalau Instagram saya itu isinya endorse saja. Yang bisa dipakai sekarang Instagram, ya Facebook udah hilang dari udah hilang dari siang tadi, hilang. Ini pun Instagram ini nampaknya 2-3 hari ini hilang juga. Tak apa-apa, hilang, kita buat yang baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu dimanapun berada, ini pembebasan tanah, masih perlu sekian sak semen, masih perlu batu kerikil, batu bata. Bagi yang ada kelapangan rezeki, tolong transfer ke nomor berikut ini, mengalir pahalanya. Tentu sedikit banyak, walaupun tak dapat penuh ke atas, penuh ke bawah dapat. Tak mungkin semuanya hanya untuk yang nyumbang. Abdul Somad tak dapat. Mengharapkan sisa-sisa pahala yang diberikan Allah. Yang penting bangun masjid. Saya berniat bangun masjid. Ustaz sendiri udah ada bangun masjid? Insya Allah ada. Tapi taklah semua. Ada 2-3 sak semen, 100 sak semen. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima, baitan libni sabil banahu, membangun rumah untuk anak ibnu sabil, anak kampung, otaknya cerdas, tapi mau sekolah di Pekanbaru tak bisa, sewa kos mahal, sebulan 500.000. Ada pula kos 1 bulan sampai 1 juta, pakai AC, kamar sendiri, tempat tidur. Ada orang kaya. Ustaz Somad, saya punya kos-kosan 100 pintu, 3 pintu saya wakafkan untuk anak ibnu sabil. Mantap, inilah yang mengalir. 100 pintu rumah kosmu di daerah Panam, orang kuliah di sana. Ada UNRI, ada UIN, anak kuliah beribu orang. UIN aja mahasiswanya 30.000 orang. Tidak semuanya anak mampu. Sebagiannya tinggal di masjid, sebagiannya mencari rumah kos-kosan. Bayangkan kalau ada kos gratis. Syaratnya cuman kau hafal Quran, berprestasi, IQ-mu tinggi, IP-mu 3,7 sampai 4. Silakan tinggal di sini. 100 pintu rumah kos saya Pak Ustaz, 3 saya wakafkan fisabilillah. Mantap. Tapi sekarang belum ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau mau dicari duit juga dapat. Kalau mau cari rumah juga dapat. Kalau mau cari harta dapat. Tapi akhirat kau tak akan dapat. 100 rumah kosmu, begitu kau mati, anak, menantu, cucu, bini habis mengambilnya, tinggal semua. Tapi ada 3 yang kau buat situ. Rumah kos wakaf. Syarat tinggal di sini, anaknya cerdas, hafal Quran, IP 3,7 sampai 4. Itulah yang akan mengalir, karena sudah memudahkan urusan. Lapang alam barzahmu, terang kuburmu. Gara-gara apa? Yang kelima, baitan libnis sabil banahu, membangun rumah untuk anak-anak ibnu sabil. Asal ibnu sabil ini orang putus belanja, datang dari Payakumbuh mau pergi ke Pekanbaru, berhenti di Bangkinang, putus belanja, ibnu sabil namanya. Ibnu sabil ini dapat jatah zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ibnu sabil, ibnu anak sabil jalan, dibacanya Quran. Ibnu sabil anak jalan, anak fang. Apa pula itu ibnu sabil?
Ibnu Sabil orang yang putus belanja. Sekarang tak bisa lagi karena macam-macam orang jadi penipuan semuanya. Betapa banyak kalau sudah dekat Ramadan anak Ibnu Sabil bermunculan. Berhenti dia di Masjid Simpang Bingung, dikatakannya dia putus belanja mau pergi ke luar kota. Habis itu naik bis lagi dia dari arah Sekijang, berhenti lagi di Kulim. Itu aja lah kerja dia 2 hari. Mengaku Ibnu Sabil, penipuan, penjahat, berkedok agama. Tak betul. Tapi kita jangan sampai tobat untuk beramal soleh. Kita buatkan baitan libni sabil, rumah untuk anak Ibnu Sabil. Rumah jompo bisa, rumah anak yatim piatu bisa. Udah kusampaikan ya Allah. Memang kusampaikan di Masjid Markas Islami Bangkinang Kabupaten Kampar Riau. Tapi video ini ditonton orang seluruhnya. Saudara-saudaraku yang sedang bekerja di Hong Kong, bekerja di Bangkok, bekerja di Saudi Arabia, bekerja di Malaysia, di Brunei Darussalam. Kalian buat rumah untuk Ibnu Sabil di kampung kalian. Buat rumah Quran, rumah Quran. Pagi anak belajar TK Quran, malam maghrib mengaji dari maghrib ke isya, sore ibu-ibu pengajian wirid yasin, mengalir pahalanya. Buatlah yang sibuk selama ini untuk membeli TV besar, kulkas besar, mobil besar, silakan kau beli. Tapi ingat, berapa banyak orang di kampung mati tak meninggalkan apa-apa. Abdul Somad tak ada kepentingan. Abdul Somad hanya ingin mengingatkan bahwa rezeki yang kita cari pergi pagi pulang petang pelas keringat banting tulang tinggal yang tetap mengalir. Nih yang kelima. Yang keenam, nahran ajrahu, mengalirkan sungai. Sungai itu apalagi dialirkan? Sungai Kampar mengalir, Sungai Indragiri mengalir, Sungai Siak mengalir, Sungai Rokan mengalir. 4 sungai besar memotong pulau Sumatera dari pantai timur ke pantai barat, dari pantai barat ke pantai timur. Dipotongnya Riau ini 4 sungai. Ujung Indragiri, Kampar, Siak, paling ujung Sungai Rokan, Rokan Hulu, Rokan Ilir. Untuk apa lagi mengalirkan sungai? Mengalirkan air. Alhamdulillah sudah dibangun sumur bor sebanyak 61 titik. Bayangkan itu, 61 titik sumur bor. Satu sumur bor berapa itu? Tanya orang perumahan, dia yang tahu karena dia banyak buat sumur bor. 61 titik sumur bor sudah dibuat. Siapa yang membuat? Apa namanya ya? KKB, Komunitas Kampar Berbagi. Bukan Ambon, bukan. Ya Rasulullah, ya ummi matat, emak saya mati. Emak saya meninggal, apa atas sedekah anha? Kalau saya bersedekah untuk emak saya, apakah pahalanya sampai? Kata Nabi, tasaddaq, silakan. Sedekah engkau untuk almarhumah emak, silakan sampai. Ayu sedekatu afdal? Apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Sedekah paling afdal memberi air minum. Sedekah yang sudah dikasih mesti diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nikmatnya lewat ke tenggorokan, begitu juga lah nanti mengalir di alam barzakh orang yang bersedekah sumur bor. Sanggup buat sumur bor sendiri? Silakan. Pak, buat sumur bor Dayan Surang. Bapak enggak mau sama yang lain? Enggak, saya mau sendiri masuk surga. Yang tak sanggup buat sumur bor sendiri, gotong royong sama-sama. Berapa harga sumur bor? Sekian ratus ribu. Kumpul sama-sama. Buat. Jangan egois. Nanti tak maulah Pak Ustadz, kami dikubur bagi-bagi. Oh enggak, jangan pakai logika berpikir dunia. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang di dunia, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah urusannya pada hari kiamat. Bapak Ibu, masalah air ini tidak pernah masalah. Asal dibuka keran mengalir air, asal dibuka keran mengalir air, asal dibuka keran mengalir air. Coba masuk ke hutan, coba masuk ke hutan. Ustadz Abdul Somad ini bukan Ustadz kota, Ustadz Abdul Somad ini bukan Ustadz metropolitan, Ustadz hutan. Masuk hutan, keluar hutan. Sampai kami di dalam hutan 5 jam naik sepeda masuk ke hutan, tidur di atas musola. Tidur di atas musola kayu, lantainya semen pecah-pecah, retak-retak. Jam 3 malam, jam 4 malam bangun mau buang air kecil, turun ke bawah, gelap. Sendirian. Tak mungkin kita bangunkan orang, ketahuan lah Ustadz ketakutan. Turun sendiri. Takut hantu Pak Ustadz? Hantu tidak. Tapi waktu mau masuk hutan itu tertulis besar-besar, konservasi alam harimau Sumatera. Dinaikkan air dulu ke atas. Mau pakai diesel, berapa minyaknya? Tak bisa. Oleh sebab itu maka sumur bor ini amat sangat berarti buat saudara-saudara kita di gunung. Amat berarti saudara-saudara kita di hutan. Maka siapa yang sudah 61 sumur, kita doakan meningkat terus. Yang mau buat sumur bor silakan datang. Komunitas Kampar Berbagi. Kami baru saja pulang dari wisata alam surga yang tersembunyi Batu Tilam. Pak Kadesnya ada sekarang di sini. Sengaja tak saya tunjukkan, nanti banyak yang mau wawancara. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
maka ini peluang kita untuk membuat sumur bor. Pondok pesantren, santrinya 1000, WC-nya 3. Bayangkan berapa yang ngantri. Berapa banyak orang yang buang air kecil, buang air besar di bawah pokok kelapa. Patutlah kelapa muda itu masin. Tapi kalau kita punya duit, datang. Buya, berapa santri awak ini? Ada 1000 uang. Berapa perlu WC? Berapa perlu toilet? Berapa perlu kamar mandi? Berapa perlu sumur bor? Untuk apa? Kami mendata dari komunitas Tampar Berbagi. Jangan lupa transfer ke nomor berikut ini. Lah, tinggal potong aja video kau ya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang ketujuh, shadaqatan akhrajaha min malihi. Sedekah yang dia keluarkan dari hartanya fi sihhatihi, waktu dia masih hidup, wa hayatihi, waktu sehat, waktu hidup, yalhaquhu ba'da mautihi, maka akan mengalir untuk dia setelah mati. 7. Tapi selama ini katanya Pak Ustaz 3 saja. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a amaluhu, amalnya putus, illa min salasin, kecuali dari 3. Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun shalihun yad'u lah. Itu hadis sahih Muslim. Yang 3 itu sahih Muslim. Sedangkan yang kita kaji malam ini dalam Sunan Ibnu Majah. Kontradiktif kah dia? Tidak. Kalau ada hadis kontradiktif dengan satu hadis, namanya mukhtaliful hadis. Ulama pertama yang membahas mukhtaliful hadis Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, nama kitabnya Ikhtilaful Hadis. Tidak ada kontradiktif. Anak soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ditambah dengan yang 7 tadi. Bahkan ada sebagiannya disebutkan yang ada dalam 3 hadis ini ada di yang 7, tapi yang ada di yang 7 tak ada di dalam 3 hadis. Intinya, mari kita semangat bekerja, mari semangat cari duit, tapi yang mau dibuat adalah yang 7 ini insya Allah. Itulah kaji kita pada malam hari ini. Lebih kurang 50 menit kita bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bernilai amal soleh, kita amalkan. Yang muda-muda semakin semangat, yang tua-tua pun lebih semangat, karena yang tua-tua ini mau mati, mau masuk ke liang kubur, mau masuk ke liang lahat. Jangan lagi ganti mobil, jangan lagi ganti rumah. Berpikirlah apa yang akan kita persiapkan menuju alam barzakh. Yang muda jangan semangat, yang tua jangan putus asa, yang muda jangan terlalu bersemangat. Tapi hidup ini yang paling penting adalah apa amal soleh yang kita amalkan. Para asatiz, para tuan guru, mohon maaf atas segala kesilapan. Terima kasih segala perhatian. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.